Satu doa, tas kecil, hati yang besar. Jalan panjang belum mereka kenal, tapi tawa duluan berangkat. Anak-anak tanya sampai mana, ibu hitung awan di atas, ayah diam. Hari ini Vin Bim Story main ke daerah Kaliurang, mau naik jeep buat eksplor daerah Gunung Merapi. Kami bersiap untuk melakukan perjalanan, namun sebelum itu, kami pakai helm dulu biar safety dan helmnya lucu, senada dengan konsep jeep tentara yang akan kita naiki. Oh iya, driver yang akan menemani kami hari ini namanya Om Bagus. Om Bagus lagi bantu adik Bim untuk pasang helm. Karena helmnya kebesaran dan kepala adik Bim terlalu kecil, jadi kelihatan lucu. Bagus, udah ya. Nah, yang udah. Banyak belum? Udah. Wih, Kang Dara mau kemana nih? Saatnya kami untuk berangkat menjelajahi lava tour Gunung Merapi naik jeep. Dari Bali ya? Iya, Mas. Udah pernah lavator atau baru pertama ini? Baru Oh, baru kali. Semoga aja nanti kelihatan. Kami sengaja memilih berangkat pagi agar tidak terlalu panas. Apalagi jeepnya terbuka, tidak ada atapnya. Gunung Merapi adalah gunung yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa dan merupakan salah satu gunung teraktif di Indonesia. Destinasi pertama dari lava tour kami hari ini adalah mengunjungi petilasan makam Mbah Maridjan, juru kunci Gunung Merapi yang gugur akibat letusan Gunung Merapi pada tahun 2010. Panggilannya mungkin cuma namanya nanti kita finish mungkin udah di pos. Masih di rumah tadi. Satu mobil, satu doa, tas kecil, hati yang besar.
Enak juga naik jeep mengelilingi desa di sekitaran Gunung Merapi ini. Udaranya masih segar dan suasana pedesaannya adem banget. Adik Kim seneng banget kalau diajak naik jeep begini. Di kawasan ini banyak banget terdapat jasa penyewaan jeep. Kami lagi konvoy bareng jeep-jeep yang lainnya. Jadi bekas kampungnya Pak Marjan dan beberapa kampung yang lain boleh buat tinggal. Kami sudah dekat dengan lokasi petilasan makam Mbah Marijan. Selain sebagai driver, Om Bagus juga memberikan kami penjelasan tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi ketika Gunung Merapi meletus. Kami sudah sampai di parkiran petilasan makam Mbah Marijan. Pengunjung sangat ramai karena memang kami kesini pas musim liburan anak sekolah. Ya sini.
Bawa api. Teku. Di mobil. Mbah Marijan. Dan adek sini. Kami sudah masuk ke lokasi areal makam Mbah Marijan. Di lokasi ini juga sebagai tempat tinggal Mbah Marijan semasa hidupnya. Jadi kita sudah sampai destinasi pertama kita ke petilasan almarhum Mbah. Di lokasi petilasan ini tepat berada di desa Kimak Rejo. Kampung Jendoi di 2010 adalah kampung paling atas di lereng Merapi. Jaraknya dari kampung ini sampai ke puncak Merapi diperkirakan hampir 4,7 kilo. Jadi otomatis erupsi tahun 2010 ini adalah kampung pertama yang kita terdampak, termasuk yang memakan 39 orang yang berada di kampung. Lalu yang 2 relawan itu yang membawa mobil evakuasi itu adalah 2 relawan terakhir yang ingin menjemput paksa Mbah Marijan juga dievakuasi sebelum erupsi. Tapi sesampainya di halaman rumah Mbah Marijan dibujuk dirayu sama 2 relawan, gagal. Karena 2 relawan itu melarikan diri dan tersapu juga awal lalu. Jadi nanti total ada 4 destinasi yang kita kunjungi. Ini ada yang Ini mobilnya dek. ya ini mobil APV-nya. Yang satu relawan PMI, yang satu reporter dari Viva News. Nanti ada fotonya. Hancur. Hancur mobilnya. Hancur mobilnya. Ini baru kena awan panasnya saja. Lalu yang depan kita ini ada sisa motor miliknya Pak Asim. Pak Asim itu adalah anak nomor 3 dari Mbah Marijan yang sekaligus meneruskan menjadi juru kunjungan sekarang itu. Jadi di keluarga Mbah Marijan yang menjadi korban itu hanya Mbah Marijan saja. Termasuk istri, anak, cucu, mantu itu semua sudah disuruh turun sama Pak Asim dan keluarga Mbah Marijan dan semua warga yang terdampak di area sini yang selamat. Nanti kan area sini udah nggak boleh berangkat. Itu sekarang ada bantuan rumah ke Pak Asim. Nanti yang bukan itu kan istrinya Pak Asim ya, Pak Tahu. Nah nanti sore menjelang maghrib itu biasanya udah kembali lagi ke rumah. Nah, Mbah Marijan dan Kampung Harjo itu kenanya letusan pertama terbesar. Jadi 2010 sendiri itu kan ratusan kali terjadi erupsi. Tapi yang tercatat terbesar Mbah Marijan termasuk terbesar pertama. Mbah Marijan kenanya tanggal 26 Oktober 2010 setelah sholat maghrib. Sorenya meninggal, dia ini langsung itu kondisi musola. Seperti ini kondisinya. Letusan pertama. Letusan kedua area sini udah lebih rata, nggak berbeda. Lalu yang di depan kita, ini misal posisi hari ini cerah, belakang rumahnya Mbah Marijan depan samping itu film rata. Jadi area kampung itu sebelum dikasih atap untuk pindah di sana. Kondisi ini terbelahnya erupsi tahun 2010 sampai itu benar. Nah ini area ruang tamunya. Dulu rumahnya ada 3 baris dan rumah itu sejajar, tingginya sejajar. Yang itu udah direnov buat masih mau tempat mobil. Ini ruang tamunya dulu itu ada sisa gamelan milik almarhum. Nah ini ada sisa gamelan yang dari erupsi awan panas. Jadi Mbah Marijan selain dari juru kunci dan aktif dan seorang tokoh di sini, beliau juga seorang dalang. Rumahnya benar-benar sisa. Lalu
kunjungan wisata kita di tempat destinasi menggunakan tulang sapi. Kenapa banyak tulang sapi? Karena itu dulu mayoritas menggunakan taman sama. Itulah yang menjadi alasan 37 warga yang kita dan nanti meninggalkan harta satu-satu. Lalu yang di sebelah sini nama-nama korban total yang ditemukan di kampungnya Bang Marijan. Nomor 1 Mas Penewu Sukosohargo, nama Jawanya Bang Marijan. Nomor 3839 itu yang membawa mobil evakuasi, Pak Tutur dan Pak Wahyu. Nah, kita bisa lihat yang paling sebelah kiri, ini proses evakuasi warga. Ini yang dini hari, yang malam ini evakuasi. Ini kondisi mobil MPV pertama kali kena erupsi seperti ini. Letusan kedua, terguling-guling lebih parah. Nah, ini fotonya Pak Asik, juru kuncinya. Karena kita akan melanjutkan ke objek selanjutnya. Yang di depan kita ini ada batu nisan. Ini batu nisan ini bukan makamnya. Jadi petilasan, kapak tilasnya. Jadi beliau ditemukan pertama kali atau terakhir kalinya dalam kondisi sujud yang dulu viral itu. Ini area kamar pribadi. Untuk makamnya sendiri, Mbak Marijan dimakamkan di kampung halamannya di Desa Kelenggangan, di Desa Sekunen, perbatasan Klaten, Jawa Tengah. Makamnya di bawah. Dulu mau dimakamkan di sini karena nggak bisa, kan Mbak Marijan kan utusan pertama, 26 Oktober. Sore meninggal, paginya dievakuasi setelah berhasil teridentifikasi. Mau dimakamkan di area sini nggak bisa karena status Merapi masih awas. Masih erupsi terus. Ini rumahnya Bang Marijan, ini rumah utamanya, kamar mobil. Sebelah timur itu dulu rumah putri pertama Bang Marijan. Selanjutnya kami akan menuju ke lokasi kedua yaitu Bunker Kaliadem.